Ingat pesan ibu, cuci tangan dulu sebelum nonton, lalu tekan tombol like dan subrek sama loncengnya. Tetap semangat menjalani hidup ini. Iklan layanan netizen ini dipersembahkan oleh SYK dan selamat menyaksikan. Untuk pengendara yang ada. Ya, silakan. Para pemuda, Bapak di latar belakang, kami yang turun di sini, para pemuda Indonesia yang peduli dengan saudaranya di sana. Saya harap bapak-bapak polisi menjadi rekan kita. Kami harap kita di sini bermitra. Bapak-bapak menjalankan tugas. Kami menyuarakan suara-suara masyarakat Indonesia. Sebagaimana kamu Teman-teman, baru datang rombongan baru nih dari Palestina ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahwa hari ini Komite Nasional Pemuda Indonesia bergerak secara masif mulai hari ini sampai besok. Bahwa surat instruksi Komite Nasional Pemuda Indonesia sudah sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Bahwa kita akan menggalang kekuatan seluruh pemuda dan rakyat Indonesia. Dan tidak boleh lagi ada penjajahan yang dunia ini. Tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan yang menindas rasa kemanusiaan yang ada di muka bumi ini, kawan-kawan. Di kedutaan Amerika ini, kita akan penuhi dalam waktu dekat ini. Kita akan melakukan konsolidasi bahwa gerakan Komite Nasional Pemuda Indonesia pada hari ini adalah gerakan yang spontanitas, kawan-kawan. Kita akan melakukan gerakan-gerakan ke seluruh Indonesia, bahwa DPD KMPI seluruh Indonesia akan bergerak mulai hari ini sampai besok, kawan-kawan. Bahwa kewajiban rakyat dan pemuda Indonesia untuk membela kemerdekaan negara Palestina, kawan-kawan. Ingat bahwa janji seorang Presiden Soekarno bahwa dukungan yang dilakukan oleh para tokoh Palestina itu harus dipegang teguh oleh anak-anak bangsa, kawan-kawan. Harus dipegang teguh. Jadi siapapun bangsa Indonesia atau rakyat dan pemuda Indonesia yang mendukung Israel itu adalah pengkhianat dari negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Jadi tidak boleh lagi ada pemuda atau rakyat Indonesia yang membuat video-video atau statement-statement di Republik ini menyatakan dukungan terhadap Israel, karena itu sudah mengkhianati para tokoh bangsa, karena itu sudah mengkhianati konstitusi dari negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa kejahatan kemanusiaan telah dilakukan oleh Israel di Palestina, kawan-kawan. Bahwa kemerdekaan negara Palestina itu menjadi kewajiban kita semua, kawan-kawan. Kita akan buktikan kepada negara ini bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia akan hadir dalam gerakan-gerakan massa, kawan-kawan. Kita akan lakukan gerakan-gerakan massa sampai Palestina merdeka, kawan-kawan. Sampai masa periode kita habis. Betul, kawan-kawan? Tidak ada rasa panas dalam diri kita. Tidak ada rasa haus dalam diri kita saat kita menyuarakan suara-suara kebenaran, kawan-kawan. Kita sudah buktikan bagaimana para buzzer RP kita habisi, kawan-kawan. Betul? Bahwa hari ini Komite Nasional Pemuda Indonesia mengalami transformasi dari gerakan elit menjadi gerakan jalanan, kawan-kawan. Menjadi gerakan-gerakan untuk rakyat, berguna bagi rakyat Indonesia. Jadi hari ini siapapun, saya tegaskan kepada seluruh DPD seluruh Indonesia dalam forum ini, dalam aksi ini, siapapun yang mendukung Israel itu adalah pengkhianat. Habisi, kawan-kawan. Habisi mereka. Hidup rakyat Indonesia. Hidup pemuda Indonesia. Silakan tepuk tangan teman-teman Tambi. Terima kasih. Kemudian ada dari teman-teman buruh Bekasi. Terima kasih juga teman-teman Gojek juga. Kami ucapkan terima kasih dan semua yang terkonfirmasi kepada kita sekitar 2 miliar lebih.
Dan ini menjadi bentuk komitmen kita berdua. Bangsa Indonesia hari ini masih berhutang budi kepada bangsa Palestina karena mereka dulu yang kemudian dengan lantang walaupun mereka dalam keadaan tertekan mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi begitu harus yang pertama. Oke. Begitu orang yang pertama kita dengarkan dari sasaran kita yang datang jauh-jauh dari Bandung, Kota Umum, PW, kami, Jawa Barat. Ya, kita sambut dengan teriakan takbir. Takbir! Silakan, Dindi. Takbir! 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 Dan juga satu kata yang dari dulu hingga sekarang kita selalu suarakan. Merdeka! 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 Hanya 2 kali, biasanya 3 kali. Karena satu kemerdekaan belum diraih, yaitu oleh saudara kita di Palestina. Hari ini teman-teman semua, kita hadir di sini bukan karena kita kurang kerja, bukan karena kita tidak punya kegiatan, bukan karena kita pengangguran, tapi karena kita semua masih memiliki hati nurani, betul. Kita masih memiliki akal pikiran, betul. Karena tidak perlu menjadi muslim, tapi cukup menjadi manusia memiliki hati nurani, akal pikiran untuk peduli pada Palestina. Semangat! Hari ini teman-teman semua kita hadir di depan. Kenapa di depan kedubes Amerika? Teman-teman perlu tahu sejarahnya. Dulu ketika Perang Dunia Kedua ada 15 negara yang mengkapling dunia ini. Emang tanah punya 15 negara aja? Emang tanah cuma punya segelintir orang aja? Emang tanah cuma punya negara berkuasa aja? Emang tanah cuma punya Amerika aja? Ini tanah Indonesia, keluar kalau perlu, betul? Teman-teman semua, sampai detik ini 44 kali Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel. Pacaran apa baru dibikin? Ternyata Amerika dengan Israel sangat mesra dari dulu hingga sekarang. Tapi kemudian ada satu hubungan yang harusnya lebih mesra daripada Amerika dan Israel, yaitu Indonesia dan Palestina. Betul? Indonesia dan Palestina, betul? Persaudaraan yang tidak mengenal batas-batas wilayah, persaudaraan yang tidak mengenal batas-batas kedudukan sebuah negara. Tapi kita sebagai sebuah bangsa yang Indonesia, khususnya kemudian saat itu konferensi Asia Afrika, Bung Karno terang-terangan menolak Israel teh, kalau kata orang Sunda, padenon ke Bandung, pulang Israel, betul? Indonesia punya sejarah panjang teman-teman semua bersahabat dengan Israel. Dulu sebelum Indonesia menjadi sebuah negara merdeka, masih sebuah bangsa, para founding father kita sudah memikirkan tentang Palestina. Para founding father kita sudah memikirkan, sudah menjalin hubungan, sudah erat dengan Palestina. Berikutnya, ketika Indonesia sepak bola sedang jaya-jayanya, punya kesempatan masuk Piala Dunia, gengsi nggak? Tapi kemudian gengsi itu kita luruhkan, gengsi itu kita cairkan demi yang namanya persaudaraan. Indonesia melawan Israel di playoff Piala Dunia, tapi kemudian kita tidak ambil itu karena kita tidak mau bertanding dengan penjajah. Betul? Kita tidak mau bertanding dengan penjajah. Betul? Hari ini teman-teman semua ada orang yang langgak-lenggok, pelangak-pelongok mendukung Israel, seolah-olah wah Israel juga korban, seolah-olah wah Israel juga diserang. Kondisinya itu dijajah, betul? Kalau dulu terus kita tarik ke zaman sekarang, orang-orang founding fathers kita, para pahlawan kita berjuang melawan Belanda, terus ada yang bilang Belanda kan juga korban. Itu berotak atau tidak? Berotak atau tidak? Namanya penjajahan harus dihapuskan dari muka dunia, betul? Itu amanah konstitusi kita, betul? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kamu orang Indonesia atau bukan? Kenapa masih menduduk penjajah? Oleh karena itu teman-teman semua, hari ini di sini di depan kedubes Amerika,
kita menentukan posisi kita. Kita menjadi seperti seekor semut yang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Bisa nggak bisa nggak air setetes madamin api? Tapi kemudian bukan memadamkan, tapi kemudian bukan masalah apinya, tapi kemudian masalah keberpihakan. Hari ini, insya Allah di depan kedua bersama ini kita semua pohon-pohon, jalan-jalan, Pak Polisi, dan semua benda mati akan menjadi saksi di akhirat bahwa saat Israel menjajah Palestina, kami semua ya Allah, saksikanlah Allah, berada di pihak yang membutuhkan Israel, betul? Yang mendukung Palestina, betul? Oleh karena itu teman-teman semua, saya juga kemudian berpikiran kita harus terus menggalang kekuatan. Kita harus terus mendukung, mendorong pemerintahan untuk mengecam, tapi tidak cukup. Karena selemah-lemahnya iman bagi seorang muslim adalah mengingkari dengan hati. Bagi seorang muslim. Tapi kemudian selemah-lemahnya iman bagi sebuah organisasi adalah sebuah pernyataan. Saya mengecam. Selemah-lemahnya iman, saya mengutuk. Selemah-lemahnya iman. Karena yang namanya sebuah organisasi, apalagi sebuah pemerintahan, dia punya sebuah kekuasaan, betul? Oleh karena itu gunakanlah kekuasaan untuk melawan penjajahan, betul? Bisa memberikan perubahan doa-doa kita yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Akhirnya teman-teman semua, keadilan